Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Al-Yaqut An-Nafis, kajian fikih muamalah dengan menggunakan kitab Al-Yaqut An-Nafis karya Syekh Al-Imam Ahmad Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qol. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah bab yang cukup unik yang disebut sebagai bab al-musaqah. Al-musaqah. Pertama adalah kaitannya mengapa al-musaqah ini diposisikan di dalam kitab ini setelah bab al-qirab atau al-mudharabah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala pembahasan al-musaqah, babnya al-musaqah. Dari mazhab Syafi'i, bab al-musaqah diletakkan setelah bab al-qirab. Al-qirab adalah al-mudharabah. Jadi diletakkan setelah al-qirab atau al-mudharabah dan sebelum bab ijarah. Mengapa demikian? Karena musaqah ini nantinya akadnya ada kemiripan dengan qirab atau mudharabah dan juga ada kemiripan dengan al-ijarah. Kemiripan dengan al-qirab atau al-mudharabah adalah dari sisi bahwasanya yang dikembangkan, yang diambil dari keuntungannya itu adalah hasil dari bisnisnya. Dan juga sama-sama tidak diketahui nanti bagi hasilnya berapa, nominalnya nggak diketahui, tergantung nanti hasilnya berapa. Ya, jadi mudharabah juga demikian. Karena misalnya kita melakukan mudharabah atau al-qirab, itu kita sudah sepakat prosentasenya misalnya. Namun kita tidak tahu apakah prosentasenya ini menghasilkan nominal berapa untuk kita dan untuk pekerja kita. Sama-sama tidak diketahui. Demikian juga musaqah juga sistemnya mirip dengan al-mudharabah karena pembagiannya di level prosentase. Itu kemiripan al-musaqah dengan akad mudharabah. Kemudian dia juga ada kemiripan dengan ijarah. Ijarah itu sewa jasa sewa. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya antara akad musaqah dan ijarah ini boleh dikasih waktu. Dua-duanya diberikan waktu. Jadi ada nilai luzumnya, dua-duanya terikat kontrak. Kemudian juga terikat durasi. Demikian juga nanti akad yang kita bahas yaitu musaqah juga demikian. Karena itu para ulama Syafi'iyah minimal di dalam mazhab Syafi'i meletakkan bab al-musaqah ini setelah bab al-qirab dan sebelum bab ijarah. Al-musaqatu lughatan ma'khudhatun minas saqi. Akad musaqah itu secara bahasa diambil dari kata atau diksi as-saqyu. As-saqyu itu dalam bahasa Arab artinya apa? Menyirami. Kaitannya dengan air yang dituangkan atau disiramkan kepada tumbuhan. Jadi ini adalah sebuah akad yang pengambilannya dari sesuatu yang mewah untuk orang Arab. Karena air di zamannya Nabi itu barang mewah. Pohon terikat dengan air.
Jadi ada akad yang khusus lokalitasnya oleh para ulama, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membuat atau memberikan sebuah akad yang terikat dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Itu barang mewah, menghasilkan. Penamaannya juga oleh para ulama juga ngambil sesuatu yang bisnis yang menghasilkan di zaman itu, kaitannya dengan relasi antara orang yang memiliki pohon dengan orang yang bekerja untuk merawat pohon itu. Perlu. Mungkin orang Indonesia tidak memiliki tasawur seperti ini, karena sekedar menyirami misalnya, apa nilai beratnya? Tapi dalam wilayah yang memang itu air merupakan barang mewah, mengusahakan air untuk disiramkan kepada tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang langka, sesuatu yang mewah, sehingga merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan di zaman itu. Nah, akad musaqah ini nanti kita terangkan. Ini makna terminologinya apa? Wa syar'an muamalatu syakhsi ghairahu ala syajarin makhsus. Muamalah seseorang atau interaksi seseorang. Seseorang ini pemilik pohonnya, misalnya, ghairahu, kepada orang lain. Orang lain ini adalah pekerjanya, ala syajarin maksus, terhadap pohon tertentu. Pohon. Apa tugasnya? Liyata'ahadahu bisaqyin wa ghairihi, agar dia merawat pohon itu dengan menyiraminya, wa ghairihi, dan selain menyirami, memupuk misalnya. Kalau ada daun-daun yang berguguran yang sudah menguning harus dicabut supaya dia tumbuhnya lebih bagus dan sebagainya. Kalau korma ya berarti dia harus diserbukin. Kalau korma kan penyerbukannya itu manual. Manual. Nah, wasamratu lahuma, nanti hasil dari pohon yang satunya milik orang, ini milik satu orang, kemudian dia berakad dengan salah seorang pekerja untuk merawatnya. Ini keuntungannya bagi pekerja adalah hasil buahnya, bukan nominalnya. Karena itu dia mirip dengan mudharabah, bukan nominalnya, prosentasenya. Pembayarannya ya menggunakan buah itu tadi. Kalau yang akad musaqah. Wasamratu lahuma, buahnya itu bagi antara pemilik dan pekerja. Bisi ghotin, diksi transaksi. Nah, jadi musaqah ini adalah sebuah transaksi yang mana seorang pemilik pohon yang produktif, tentu saja bisa kurma, bisa anggur, bisa apapun itu, transaksi dengan orang yang memiliki waktu tapi tidak memiliki lahan, tidak memiliki pohonnya, untuk agar dia merawatnya. Mungkin zaman sekarang lebih juga digunakan di Indonesia semacam buruh tani. Nah, buruh tani itu nanti kita bisa arahkan dia akadnya musaqah, atau kita arahkan akadnya itu menjadi murni pekerja, yaitu ijarah. Kita sewa jasanya yaitu merawat tumbuh-tumbuhan, merawat sawah agar bisa menghasilkan. Atau akadnya kita model musaqah, pembayarannya bukan bentuk nominal uang, pembayarannya adalah hasilnya itu. Berapa persentasenya tergantung kesepakatan. Jadi akad musaqah ini bisa dianalogikan di banyak hal. Tidak terikat dengan hanya buah sebenarnya. Tidak terikat dengan
pohon-pohonan. Nanti bisa dianalogikan di banyak tempat. Karena itu kalau misalnya ketika saya Basul Masail beberapa kali itu ketika ada membicarakan soal-soal yang tidak terkait dengan persawahan, tidak terkait dengan tumbuh-tumbuhan, kadang-kadang itu juga mengambil takbir dari kitab yang mana bab kitab itu membicarakan musakoh, tapi dianalogikan misalnya di perusahaan, misalnya dianalogikan di satu hewan misalnya, itu bisa karena di dalam fikih itu seperti itu.